Teman-teman, kita di awal saya minta untuk review materi ya. Untuk review materi kita Kahoot dulu saja ya, pagi-pagi. Seperti yang saya sampaikan, beberapa pekan yang lalu kita sudah bahas mengenai urgensi ya, kemudian ada pengertian dan tingkatan. Silakan teman-teman buka kahoot.it ya. Nanti saya berikan PIN-nya. Ya, www. Nah, ini kalau berat boleh deh dinonaktifkan kameranya, nggak apa-apa. Nah, linknya sudah saya beri. Kemudian bentar ya, PIN-nya belum keluar. Bentar. Oke, ini udah kelihatan ya, teman-teman ya. Sedang loading campaign-nya. Oke, ada 7137831. Silakan ya, 7137831. Oke, udah ada Via, Dina, Putri. Sin ini siapa nih Sin? Ada Afra, Rido, Fauzi, Willy, Stik. Hasbi, ada Ai. Oke. Silahkan, masih kita tunggu untuk review materi pekan yang lalu. Oke, Aan, Sari, Nisa, udah ada 15 yang bergabung. 16, oke. Oke, udah kita mulai saja ya. 18. Oke, siap-siap. Kita mulai.
Oke. Kecuali ya teman-teman, berarti kan nomor satu bukan, yang merah bukan, kuning bukan, hijau juga bukan, yang benar yang biru. Karena tidak hanya pemilik perusahaan yang harus paham mengenai manajemen media massa ya, tetapi orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut juga harus paham mengenai Eee, pentingnya media massa atau bahkan orang-orang di luar sana seperti teman-teman, akademisi ya juga penting. Karena yang dikelola manusia bicara 3 hal ya, teknik, kemudian peralatan dan pemasaran, kemudian persaingan tentu saja dengan adanya media digital, juga sampai kepada media baru berbasis internet juga ada dualisme kepentingan di mana, orang-orang yang harus memenuhi kebutuhan stakeholder juga harus kebutuhan layak ya. Oke, satu ada Istik, Dina, Eci, Putri, dan Aisy. Kita next, pertanyaan kedua teman-teman. 3 hal yang harus diperhatikan dalam mengelola manusia di manajemen media massa. Silahkan. Oke, yang benar program teknis dan pemasaran. Masih ada yang salah, keuangan, program keuangan itu masuk ke dalam sumber daya yang dikelola. Ya, kemudian pemasaran, manusia, dan program. Oke, selanjutnya kita next. Istik masih di atas. Pertanyaan ketiga, true or false? Dualisme kepentingan berarti media massa harus memperhatikan kepentingan pemilik dan stakeholder juga halayak atau audiens. Benar atau salah? Oke, jawabannya benar ya. Dan next, Istik masih di atas. Selanjutnya, contoh media massa periodik. Merah surat, hijau kurir, biru majalah, dan kuning telepon. Media massa periodik. Oke, majalah ya, media massa periodik itu yang berkala ya, bulanan, kemudian 2 mingguan, ya, tahunan, 6 bulanan, dan lain-lain. Istik masih di atas. Oke, pertanyaan kelima, yang termasuk sumber daya yang dikelola dalam manajemen media massa adalah di bawah ini, kecuali, ya, kecuali. Oke, kecuali pemerintah ya, benar sekali. Informasi, keuangan manusia, dan yang satu adalah peralatan. Dan next. Oke, Istik ini belum tergeser nih dari tadi nih. True or false? Double point. Manajemen media massa adalah pemanfaatan sumber daya melalui proses untuk menguatkan organisasi. Benar atau salah? Yang ya, jawaban yang benar adalah salah. Yang benar apa teman-teman? True. Ini 3 orang ini jawabannya benar ya, menjawab salah tetapi jawabannya benar. Ya, karena yang benar manajemen media massa adalah pemanfaatan sumber daya melalui proses untuk apa? Mencapai tujuan. Mencapai tujuan organisasi. Jadi tidak hanya menguatkan, tetapi harapannya dapat mencapai tujuan organisasi. Kita lihat. Oke. Istik masih di atas. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. 3 fungsi manajemen adalah di bawah ini. Kecuali
Oke, benar ya, mendapat keuntungan yang besar ya. Jaga keseimbangan ya, kemudian efektif, efisien, dan mencapai tujuan. Next, true or false? Tanggung jawabnya adalah kepada pemilik perusahaan. Tanggung jawabnya membuat kebijakan adalah manajer tingkat menengah. Benar atau salah? Ini materi tingkatan manajemen. Oke, jawabannya salah. Yang benar apa? Yang benar tingkat atas. Tingkat atas, benar ya, hasbi ya. Jadi kalau yang tanggung jawabnya pada pemilik perusahaan, membuat kebijakan itu tingkat atas. Kalau tingkat menengah, dia lebih ke menerjemahkan kebijakan ya, agar menjadi aturan-aturan yang lebih operasional. Ya ini udah 11 orang ini yang salah ini ya. Oke, kita next. Nisa, tapi Istik masih belum bergeser. Oke, pertanyaan ke-9, urutan yang benar dalam proses di dalam manajemen media massa. Ayo, ini tidak boleh terbalik, silahkan. Waktunya panjang, diperhatikan baik-baik. Urutan yang benar dalam proses di manajemen media massa adalah oke. Merah, kuning, hijau, atau biru. Oh, banyak yang benar ya. Jadi perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengarahan, dan terakhir evaluasi. Dan ini prosesnya tidak boleh terbalik ya teman-teman, karena pertama harus ditentukan dulu apa yang akan dilakukan, kemudian pengorganisasian itu adalah bagian memilah-milah ya, siapa yang masuk di dalamnya, kemudian apa saja yang akan mereka lakukan. Kemudian dilakukan proses pengarahan, udah ada rencananya, sudah ada orang-orangnya, sudah diplot, kemudian diarahkan, dan terakhir baru evaluasi. Ya, ini mungkin agak miss sama yang pengarahan dan pengorganisasian. Jadi diorganisasikan dulu, baru diarahkan. Kemudian pertanyaan terakhir nih ya. Oh, belum, masih 10. Menjaga keseimbangan perusahaan bukan merupakan salah satu fungsi mempelajari manajemen media massa. Benar atau salah? Oke, salah ya. Udah banyak yang benar. Oke, ini pertanyaan terakhir. Bekerja langsung mengawasi karyawan. Tanggung jawabnya ada pada manajemen tingkat menengah. Oh, ini jangan sampai salah. Oke, lower level manager ya, bukan middle manager. Kalau middle manager tanggung jawabnya pada tingkat atas. Jadi dia kan berjenjang ya kemarin ya, seperti segitiga itu. Jadi yang di bawah tanggung jawabnya ke tengah, tengah tanggung jawabnya ke atas. Ya, tentu saja langsung mengawasi karyawan adalah yang manajer tingkat bawah, teman-teman yang lower ya, bukan middle manager. Oke, kita lihat. Udah habis ya gamesnya. Nomor 3 ada istiqomah ya.
kemudian nomor 2 ada Putri. Kita lihat yang nomor 1 ada Dina. Oh, tadi Istik yang tidak bergeser, tapi ternyata sampai di akhir Dina. Kemudian ada Aishi, dan nomor 5 ada Ya Udah. Oke, terima kasih teman-teman untuk partisipasinya di dalam review materi kita hari ini ya. Selamat Dina. Oke, kita langsung masuk materi ya teman-teman. Materi kita hari ini bicara soal fungsi atau proses yang pertama dalam manajemen media massa. Nah, ini review ya, seperti biasa. Sebelum materinya saya mulai ke materi yang baru, saya selalu mereview, tapi tadi kita sudah review melalui Kahoot ya. Ini mengapa mempelajari manajemen media massa itu penting. Pertama, mengelola manusia, bicara soal peralatan, kemudian program dan pemasaran, kemudian dualisme kepentingan, memenuhi kebutuhan audiens dan stakeholder atau pemilik perusahaan, kemudian pemerintah, pengiklan, dan lain sebagainya. Kemudian adanya persaingan ya, baik itu media yang analog ya, yang konvensional maupun sekarang ke ranah media digital, bahkan sampai ke ranah media baru. Kemudian yang terakhir menjalankan fungsi penyiaran, baik itu edukasi, kemudian pelayanan, media informasi, dan beriklan ya untuk media-media yang komersil. Selanjutnya, ini juga fungsi mempelajari manajemen media massa teman-teman. Pertama tentu saja untuk mencapai tujuan ya dari organisasi tersebut. Kemudian jaga keseimbangan ya, baik ada masalah di internal maupun di eksternal. Dan yang terakhir menjaga kerja dari sebuah instansi agar menjadi efektif dan efisien. Efektif berhubungan dengan cara ya yang digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan, sementara efisien berhubungan dengan sumber daya yang digunakan ya. Kemudian pengertian manajemen media massa tadi juga sudah kita bahas ya, pemanfaatan sumber daya melalui proses untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber dayanya ada 4, sumber daya peralatan, informasi, keuangan, dan sumber daya manusia. Sementara prosesnya juga ada 4 proses ya. Yang tadi saya bilang tidak boleh terbalik. Ada perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengarahan, juga terakhir evaluasi. Nah, ini fungsi atau proses ya, ini teman-teman sama saja. Proses, jadi ada perencanaan yang hari ini akan kita pelajari teman-teman. Kemudian ada pengorganisasian, ya, ini nanti pekan depan. Kemudian pekan depannya lagi kita masuk ke pengarahan, pekan selanjutnya ke pengawasan, dan nanti kita akan melihat bagaimana keterhubungan antara 4 proses ini di dalam sebuah media. Saya harap teman-teman nanti bisa melakukan observasi ya ke beberapa media, baik itu media cetak, kemudian media radio, televisi maupun media online ya. Nanti apa sih yang dilakukan di dalam keempat proses ini yang akan kita fokus pelajari satu pekan, satu fungsi atau satu proses. Sama ya, fungsi atau proses begitu. Oke, ini fungsi yang pertama atau proses yang pertama, perencanaan. Perencanaan bicara soal kegiatan penentuan tujuan dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi sekali lagi yang paling utama itu adalah menentukan perencanaan, baik itu perencanaan jangka pendek, teman-teman. Nanti ada perencanaan jangka menengah, biasanya ada juga perencanaan jangka panjang. Oh, misalkan media ini nanti dari belum ada nih, direncanakan untuk ada, jangka pendeknya setidaknya sudah tersusun krunya, kemudian sudah jelas programnya sampai bisa berjalan, jangka pendek. Kemudian jangka menengah, reguler, itu sudah, apa bahasanya, sudah stagnan gitu ya. Kemudian jangka panjangnya ingin menjadikan media ini misalkan media referensi belajar untuk anak-anak, ya, televisi misalkan. Ya, jadi perencanaan sekali lagi bisa di jangka pendek, bisa jangka menengah maupun jangka panjang. Sebenarnya secara umum ya, tidak hanya media penyiaran, tetapi karena kita mempelajarinya manajemen media massa, maka ini secara spesifik. Ya, spesifiknya tentu saja nanti arahan atau contoh-contoh instansi atau institusi yang kita gunakan adalah instansi atau institusi media, teman-teman. Nah, di dalam perencanaan ini, teman-teman mencakup penentuan ada 4 hal.
Yang pertama apa yang harus dilakukan? Tadi ya, kalau memang belum ada sama sekali radionya, kira-kira apa yang harus dilakukan? Oh, cari peralatannya. Oh, cari krunya. Ya. Oh, cari orang-orang yang akan mengerjakan bagian teknis. Oh, cari orang-orang yang akan mengerjakan bagian administratif, misalkan. Jadi di dalam perencanaan tentu saja apa yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, kapan melakukannya? Oh, kayaknya 1 pekan lagi misalkan harus uh, punya peralatan teknis. Oh, misalkan dalam 1 bulan kru kita ini harus lengkap. Ya, harus ada orang yang mengurus divisi A, B, C, D, dan seterusnya. Oh, program kita ini harus bikin yang A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi, perencanaan itu yang pertama apa yang harus dilakukan, kemudian kapan melakukannya, kemudian yang ketiga bagaimana melakukannya. Oh, kita mau bikin program, maunya tapping atau live gitu. Oh, kita mau beli peralatan, baiknya belinya satu-satu atau sekaligus ya. Bagaimana melakukannya? Oh, kita mau open recruitment, kira-kira open recruitment-nya mau dibuka via online ya atau yang langsung atau bagaimana? Kemudian, oh kita mau bikin survei, ya surveinya mau pakai Google Form atau mau langsung, ya atau mau dibikin seperti apa? Bagaimana melakukannya? Kemudian siapa yang melakukannya? Oh kalau rekrut, kira-kira ngerekrut siapa yang melakukannya? Apa HRD-nya atau langsung pimpinannya, dilakukan wawancara dan lain sebagainya. Nah di dalam perencanaan teman-teman harus jelas apa yang dilakukan, kemudian kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa nanti yang melakukannya. Bisa tertulis, bisa tidak tertulis, tapi umumnya kalau memang media-media yang sudah besar akan lebih aman ya kalau dia tertulis, sehingga nanti dalam proses evaluasinya tuh mudah. Oh, dia jalannya seperti ini karena ini, bisa berhasil karena ini, semua jelas tertulis. Tapi kalau untuk media-media yang belum terlalu besar, biasanya hal-hal yang apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan siapa itu tidak tertulis secara formal ya, tetapi bisa di dalam catatan-catatan tersendiri. Nah, di dalam perencanaan teman-teman tentu biasanya paling mudah dilihat dari visi dan misi dari instansi medianya. Apa yang membedakan visi dan misi? Coba silahkan. Kalau visi itu apa, misi itu apa? Ya, istiqomah mana? Istiqomah? Tahu hasbi? Silahkan visi dan misi. Visi itu target yang ingin dicapai yang bisa terjadi di masa depan. Kalau misi itu hal-hal yang bisa dilakukan di masa sekarang. Oke, terima kasih nih Aisyah ya? Iya, Bu. Aisyah, oke Aisyah terima kasih. Kalau visi itu targetnya teman-teman ya, targetnya atau cita-citanya gitu ya, atau maunya apa nanti ke depan itu visinya. Kalau misinya tadi ya langkah-langkahnya apa sih yang dilakukan secara operasional lah ya, bahasanya seperti itu. Visi, cita-cita atau harapan atau tujuan ya untuk mewujudkan keadaan atau situasi yang ideal di masa depan. Oh, pengennya radio ini menjadi radio referensi pendidikan nomor 1 di dunia, misalkan gitu ya. Oh, atau channel YouTube ini menjadi media alternatif untuk menyampaikan kritik sosial misalkan ya. Jadi cita-cita atau harapan untuk mewujudkan keadaan atau situasi yang ideal di masa depan ya, pengennya apa? Itu visinya. Sementara misi dia lebih operasional. Terus kalau mau sampai kepada visinya apa yang dilakukan? Itu maksud dari misi. Maksud dan tujuan yang ingin dicapai melalui serangkaian tindakan atau pekerjaan. Jadi ada yang dilakukan yang harus lakukan. Jadi ada tindakan atau pekerjaan untuk mencapai si visi ini, mencapai si cita-cita atau harapan yang sudah dimaksudkan di dalam bagian perencanaan. Jadi di dalam perencanaan umumnya nanti tertulis dalam bentuk visi dan misi. Ini ada beberapa contoh teman-teman, ini yang saya ambil ini dari TV-mu ya. Nah umumnya juga teman-teman
beberapa media ya untuk lebih mudah dikenali ya, untuk mencapai si tujuannya ini atau tujuannya ini biasanya tercantum dalam tagline-nya ya teman-teman. Ini kok TV-mu ini ada cerdas mencerahkan. Nanti misalkan kalau kayak Metro itu ada knowledge to elevate. Atau misalkan ada RCTI, apa kok RCTI? Gimana? Gimana kalau RCTI? Ada yang tahu? Nggak tahu ya? RCTI oke, Bu. RCTI oke dulu ya. Terus kayaknya RCTI itu yang makin asik aja tuh apa? RCTI juga ya? Yang baru ya tagline-nya ya? RCTI, terus SCTV? Satu untuk semua. Oke, satu untuk semua. Kemudian net? Apa net itu? TV masa kini. Televisi masa kini gitu ya. Terus apa lagi ya? Kalau radio, Delta FM tuh 100% lagu enak ya. Atau apa lagi biasanya yang teman-teman sering denger itu misalkan. Apa lagi? TV One? SCTV. SCTV apa? Satu untuk semua. Ya, satu untuk semua. Ya, nah itu umumnya beberapa tujuan atau agar mudah dikenali teman-teman, sebuah perusahaan industri media itu punya tagline yang sering sekali muncul, baik itu nanti di bumpernya, kemudian atau kalau radio biasanya di ini ya, di iklan-iklannya yang muncul atau penyiarnya nanti biasanya selalu mengulang-ulang tagline dari radio tersebut gitu ya. Nah, ini salah satu contoh misalkan ini ada TV Muhammadiyah ya, ini punya tagline cerdas mencerahkan. Ya, ada visi menjadi televisi dakwah ya dan amar ma'ruf nahi munkar yang terdepan ya, cerdas dan mencerahkan. Sekaligus sebagai salah satu amal usaha yang memberikan manfaat bagi umat dan keuntungan bagi persyarikatan. Itu visinya. Nah, untuk mencapai visi ini, teman-teman, TV mau buat beberapa misi. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 di sini ya. Yang pertama adalah melakukan kontrol sosial yang kritis, ya, santun, bertanggung jawab, dan berwawasan luas melalui televisi berkarakter pendidikan dan dakwah yang berbasis Islam berkemajuan. Kemudian visi yang kedua sebagai media komunikasi antar warga anak bangsa dalam merajut kebinekaan dan menjaga nilai-nilai keindonesiaan. Ya, ini yang ketiga menjalankan amal usaha di bidang media massa yang bermanfaat bagi persyarikatan sekaligus menjadi sarana aktualisasi, kaderisasi dan pengembangan sumber daya warga bangsa. Yang keempat, menjadi sumber informasi inspirasi, kemudian menjadi medium yang edukatif, ilmiah, rasional, dan religius ya, serta membentuk kepribadian bangsa. Dan yang terakhir, mengembangkan acara hiburan, apresiasi, dan aktualisasi budaya Nusantara melalui program yang menjadi wahana karya dan kreasi seni. Nah, jadi untuk mencapai ini tadi, menjadi televisi dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan visi yang di bawah ini. Nah, visi dan misi ini teman-teman manfaatnya selain menjadikan guidance ya bagi perusahaan, juga bagi seluruh karyawannya. Jadi misalkan nanti teman-teman mau bikin program ya, programnya ini nanti cocok tidak dengan visi dan misi televisinya ya. Kalau mau dapat iklan, iklan ini kira-kira cocok tidak dengan visi dan misi perusahaannya. Atau nanti kalau mau bikin kerjasama ya, entah itu kerjasama ke lembaga-lembaga komersil yang lain atau kerjasama pendidikan misalkan ya, kira-kira cocok tidak dengan visi dan misinya. Nah, hal ini yang akan bukan membatasi ya, tetapi memberi identitas kepada instansi atau institusi medianya dalam menjalankan perusahaan. Begitupun nanti ketika rekrut karyawan ya, kira-kira karyawannya cocok tidak, sesuai tidak dengan visi dan misi dari perusahaan.
ya. Jadi banyak sekali fungsi, visi, dan misi. Terutama tadi ketika jalan ya harus sesuai dengan rule-nya agar mencapai tujuan dari si organisasi. Dan ini memang kemudian masuk ke dalam perencanaan. Contoh lain teman-teman ini ada, saya ambil dari lembaga penyiaran pemerintah di Radio Republik Indonesia ya. Ini dari websitenya rri.co.id. Ini ada visi dari LPP, ini Lembaga Penyiaran Publik ya, RRI, Radio Republik Indonesia. Visinya pendek ya, terwujudnya RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan mendunia, teman-teman. Udah kayak UMY ya, muda mendunia. Oke. Nah, untuk mencapai si visi ini tadi, teman-teman ada 11 langkah ya, 11 tindakan ya, 11 hal yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI ini, teman-teman ya. Ini dia yang ke-11-nya, yang pertama menjamin terpenuhinya hak warga negara terhadap kebutuhan informasi yang objektif dan independen sehingga memberikan kepastian dan rasa aman kepada warga negara serta menjadi referensi bagi pengambilan keputusan. Ya, untuk pembawa misi ini sendiri, teman-teman memang sangat tergantung dengan kebutuhan si instansinya ya. Jadi apa saja boleh, yang penting sesuai dengan aturan di mana lembaga itu berada ya. Kalau di Indonesia tentu saja harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 atau sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran P3SPS ya. Kemudian misi yang kedua, jamin terpenuhinya hak warga negara terhadap pendidikan melalui siaran yang mencerdaskan dan yang sehat serta berpihak kepada kelompok yang rentan, misalkan pengungsi, orang terlantar, pekerja migran, pribumi, anak perempuan, minoritas, dan suku terasing, juga disabel. Yang ketiga, memperkuat kebinekaan melalui siaran budaya yang mencerminkan identitas bangsa. Nah, kalau di RRI ini kan dia punya Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4 ya, teman-teman. Nah, mungkin yang di bagian nomor 3-nya ini dia masukkan ke dalam Pro 4 ya, kalau nggak salah, yang siaran budaya itu. Ya kan, kalau Pro 1 itu berita ya. Kemudian 2 itu untuk anak muda. Nah, ini kalau tidak salah ya, kemarin itu kalau yang ketiga itu dia siaran nasional ya. Apa kebalik ya, 1 dan 3. Intinya dia dibagi menjadi 4 dan salah satunya itu adalah memang fokus kepada siaran budaya, teman-teman ya. Kemudian yang keempat, menjamin siaran yang mudah diakses ya, sehingga kehadiran negara dalam pelayanan informasi dirasakan oleh seluruh warga negara. Kemudian yang kelima, menghadirkan siaran di daerah perbatasan, terpencil, terluar, dan pesisir sebagai representasi negara dalam konteks menjadikan daerah pinggiran sebagai pusat aktivitas kultural. Yang keenam, menyelenggarakan siaran luar negeri ya, untuk mempromosi, karena tadi dia bilang visinya adalah mendunia, teman-teman, ya salah satunya dioperasionalkan atau caranya seperti apa supaya mendunia. Oh, kita fokus kepada misi yang nomor 6, menyelenggarakan siaran luar negeri ya, untuk mempromosikan budaya beserta ideologi Indonesia dan menghadirkan kebudayaan dunia ke Indonesia. Jadi yang dari Indonesia keluar, yang dari luar juga ke Indonesia supaya terwujud si visi ini tadi, mendunia. Kemudian yang ketujuh, menjamin penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik RRI dengan tata kelola yang sesuai dengan prinsip good public governance ya. Kemudian melibatkan partisipasi publik dalam pengelolaan LPPRI, terutama teman-teman karena publik ya, tentu saja nanti misalkan kalau kayak kalian magang itu kan harus diterima di sana. Jadi keterlibatan masyarakat ya, salah satunya dalam hal seperti itu. Kemudian yang ke-9, mengembangkan sumber daya yang mendukung kebutuhan lembaga penyiaran yang terpercaya dan terkemuka ya. Ini berhubungan juga dengan misinya secara langsung. Kemudian mengoptimalkan potensi yang dimiliki RRI sebagai sumber pendapatan yang dijamin oleh aturan perundangan dalam memperkuat keberadaan. Nah, memang lembaga penyiaran publik ini sekarang sudah boleh beriklan ya, walaupun jumlahnya dibatasi ya, teman-teman, karena tidak bisa 100% mengandalkan tadi anggaran negara, tetapi tadi mungkin banyak sekali ya aturan-aturan iklan yang boleh masuk ke dalam lembaga penyiaran publik ini.
gitu teman-teman. Nah, jadi tentu saja dalam penentuan visi ya harus diikuti dengan misi atau tindakan yang harus dilakukan agar si visinya ini tercapai ya. Di dalam proses yang pertama, proses pengelolaan media atau manajemen media massa, ada perencanaan. Di dalam perencanaan terdapat visi dan misi, teman-teman. Oke, selanjutnya dalam perencanaan yang utama adalah penentuan tujuan. Ya, tadi ya. Tujuan tadi yang tercermin ya biasanya atau tertuang atau tertulis itu di dalam visi dan misi. Oh, radio ini ingin menjadi media nomor 1, menginformasikan berita yang benar, ya, berita yang jauh dari hoax misalkan, atau dia punya media cetak, ya, ingin menjadi salah satu referensi literasi informasi bagi masyarakat, ya, atau dia ingin menjadi radio anak-anak nomor 1 di dunia, misalkan, ya. Jadi di dalam perencanaan yang paling utama adalah penentuan tujuan, teman-teman. Tujuan yaitu pernyataan tentang keadaan atau situasi yang tidak terdapat sekarang, tetapi dimaksudkan untuk dicapai waktu yang akan datang melalui kegiatan-kegiatan organisasi, kegiatan-kegiatan perusahaan, atau kegiatan dari institusi media penyiaran. Jadi penyebutan saja ya, bisa disebut organisasi, bisa disebut perusahaan, bisa disebut institusi media penyiaran, ya sama saja. Nanti tergantung dia mau lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, atau lembaga penyiaran komunitas, ya teman-teman. Nah ini beberapa ilustrasi saja ya. Jadi intinya ada tujuan, inginnya apa sih nanti, ya contoh-contohnya tadi seperti yang saya sebutkan, mau jadi nomor 1 media anak-anak, mau jadi media informasi atau media pelayanan kepada publik dan lain sebagainya. Ya, tujuan. Nah, tujuan teman-teman mencakup 2 hal. Yang pertama tentu saja hasil akhir yang diinginkan di waktu mendatang. Tadi ya, atau dia merupakan lembaga komunikasi antar komunitas ya, antar anggota komunitas misalkan untuk lembaga penyiaran komunitas ya dan lain sebagainya. Hasil akhir yang diinginkan di waktu mendatang, tetapi memperhatikan ya dengan mengarahkan usaha atau kegiatan saat ini. Jadi harus relevan juga teman-teman ketika kita membuat tujuan dari organisasi yang akan kita buat. Ya, oke, jangka panjangnya jauh sekali misalkan, tetapi kita harus buat nih jangka pendek dan jangka menengahnya seperti apa agar tujuan si jangka panjangnya ini dapat tercapai. Oh, ingin menjadi media pendidikan untuk anak-anak nomor 1 di dunia misalkan. Oke, mendatang nanti di dunia, tetapi perlu diperhatikan usaha atau kegiatan saat ini secara sumber daya. Berarti apa yang secara sumber daya manusia, apa yang harus dipersiapkan, peralatan apa yang harus dipersiapkan, kemudian program bagaimana harus mempersiapkan. Jadi tujuan ini selain tadi kita bikin visi dan misi ya, mencakup semua hal tersebut juga harus relevan dengan mengarahkan si usaha atau kegiatan yang dilakukan saat ini gitu teman-teman. Nah, di dalam institusi media penyiaran, teman-teman ada 3 tujuan, ya. Bisa berupa tujuan pelayanan, bisa berupa tujuan ekonomi, dan tujuan personal. Bisa jadi di dalam satu institusi itu hanya punya 1 tujuan. Oh, tujuan pelayanan saja, ya boleh-boleh saja. Kemudian bisa jadi tujuan ekonomi saja. Ya, idealnya sih tidak terlalu baik, tetapi ada, ya. Kemudian tujuan personal saja ya. Ya sebenarnya juga kurang baik ya karena idealnya memang harus seimbang seperti itu. Tetapi ada yang menonjol di salah satu dari ketiga tujuan ini. Nah, tujuan pelayanan merupakan audiens ya. Kemudian penentuan program dapat memenuhi minat dan kebutuhan audiens sekaligus kegiatan penentuan peran media penyiaran di tengah masyarakat. Ketika bicara soal tujuan pelayanan, teman-teman yang diperhatikan adalah kualitas programnya. Ya. Nah, ini mungkin sudah sering saya sampaikan ya mengenai indeks
kualitas program siaran televisi yang dari Komisi Penyiaran Indonesia. Salah satunya ini bicara soal hasil penelitian periode 2 tahun 2019 ya, bicara soal kualitas program siaran televisi. Ini dari penelitian yang dilakukan dari standar KPI poinnya 3,00 ya. Ini ada 5 program yang sudah di atas ya, sementara ada 3 program yang lain yang masih di bawah. Ya, di antaranya program talk show, berita, wisata dan budaya anak dan religi. Ya. Kemudian ada variety show, sinetron, infotainment yang masih berada di bawah standar program siaran. Nah, teman-teman, dalam tujuan pelayanan sekali lagi lebih berorientasi pada kualitas programnya, ya. Kebutuhan dari audiens. Itu tujuan pelayanan. Nah, umumnya atau idealnya media-media yang punya tujuan pelayanan yang baik itu adalah lembaga penyiaran pemerintah, ya, atau komunitas lah ya. Kalau komunitas ini biasanya juga punya, tetapi dia memang terbatas. Namanya juga komunitas. Nah, kemudian tujuan yang kedua bisa jadi dia tujuan ekonomi, ya, mencakup hal-hal yang terkait dengan posisi keuangan media penyiaran. Ya, tentu saja perhatian utamanya dia lebih kepada target pendapatan, kemudian bicara soal pengeluaran, ya, target keuntungan, dan orientasinya pada rating yang ingin dicapai. Sekali lagi, ini terutama pada lembaga-lembaga yang konvensional, teman-teman ya, lembaga-lembaga penyiaran swasta yang komersil. Pun kalau misalkan berbasis media baru, ya tentu saja ya bahasanya bukan rating ya, tapi like, share, dan subscribe. Ya, bahasanya seperti itu. Karena itu akan menghasilkan keuntungan yang juga lebih besar, teman-teman. Nah, ini ilustrasinya bahwa jika tujuannya adalah tujuan ekonomi, teman-teman, maka untuk televisi-televisi yang konvensional, sekali lagi yang dikejar adalah ratingnya. Karena semakin tinggi rating, ya semakin dianggap semakin banyak penonton, maka iklan yang masuk juga semakin banyak. Ya, kalau iklan yang masuk semakin banyak, keuntungan yang diperoleh oleh media tersebut juga semakin besar, terutama televisi dan radio. Pun kalau media cetak banyak pembacanya, ya. Kemudian dia menjadi media yang banyak dibeli, ya tentu saja nanti dia banyak iklannya, banyak dapat keuntungannya. Nah, ini jika institusi media penyiaran punya orientasi atau tujuannya pada ekonomi. Nah, yang ketiga, teman-teman, tujuan personal. Ya, tujuan individu yang bekerja pada media penyiaran bersangkutan atau orang yang memiliki perusahaan tersebut bisa jadi yang punya juga punya tujuan personal. Nah, kalau secara ekonomi sudah tidak, tapi pelayanan juga ya nggak begitu untuk pelayanan, tetapi misalkan dia ingin membranding dirinya atau branding misalkan ya, atau ya branding organisasinya ya, dan lain sebagainya, punya tujuan personal, teman-teman. Itu aja di dalam perusahaan, misalkan dia dapat pengalaman, keahlian, kepuasan kerja, dan lain-lain. Ini ilustrasinya. Nah, jadi ada 3 tujuan di dalam institusi media penyiaran, teman-teman. Apakah nanti mengarahnya ke media pelayanan, ya, servis yang bagus kepada penonton, ya, memberikan program dengan kualitas yang baik, atau tadi media untuk mencari tujuan ekonomi, ya, atau malah personal. Jadi teman-teman bisa jadi cenderung ke salah satu, idealnya seimbang ya di ketiganya, seperti itu. Waalaikumsalam. Gitu, teman-teman. Nah, ini slide yang terakhir. Teman-teman, monggo jika ada yang ingin didiskusikan, silakan. Saya ingin bertanya. Oke, boleh. Gimana, Hasbi? Nggak apa-apa ya, saya bukan ini backlight banget ya. Mengenai Gimana? visi dan misi tadi. Mengenai visi Iya, dan gimana? misi itu apakah dapat berubah atau tidak gitu, Bu? Kalau misalkan visi dan misi itu bisa berubah, apa gitu penyebabnya?
Terima kasih. Oke, terima kasih Hasbi. Idealnya atau umumnya visi dan misi itu tidak berubah, tapi mungkin berkembang ya. Ketika misalkan visinya sudah tercapai ya, kemudian perusahaan itu sudah punya visi ya, dia ingin menjadi nomor 1 di nasional, kemudian dianggap sudah tercapai, dia ingin jadi mendunia, boleh ya. Nah, penyebabnya itu mungkin yang pertama sudah tercapai ya, kemudian dia mengembangkan visi, jadi tidak berubah ya, mungkin dia mau jadi nomor 1 tapi tingkatannya dia berubah, yang tadinya dari regional kemudian nasional ke internasional, itu bisa jadi. Kemudian mungkin ininya berubah, apa namanya, pimpinannya berubah, bisa jadi Hasbi, dia tadinya punya tujuan A kemudian dia berpindah orientasinya ke B, atau dinamika di lapangan berubah ya, kayak misalkan tadinya ya banting setir, tapi umumnya kalau misalkan visi dan misi sudah berubah itu secara keseluruhan bisa berubah, bisa jadi nanti apa ya, strukturnya berubah atau bahkan namanya juga berubah, karena biasanya kan nama tagline itu kan sudah apa ya, kayak mengakar gitu Hasbi di dalam perusahaan. Jadi kalau visi dan misi berubah, ya udah otomatis mungkin akan merubah semuanya. Mungkin bahkan namanya juga berubah, ya akan menjadi sesuatu yang baru meskipun di dalamnya orang-orang yang sama, misalkan seperti itu. Gitu Hasbi. Jadi bisakah berubah? Bisa. Kalau berubah ke arah positif itu nanti pengembangan, tetapi kalau berubah ke arah negatif umumnya nanti justru malah keseluruhan perusahaannya itu berubah. Bahkan bisa jadi nanti namanya juga berubah. Meskipun mungkin orang-orang yang di dalamnya masih sama kayak dulu, misalkan TPI ya, Kemensi mungkin itu pemiliknya berubah, tetapi orang-orang yang kerja di sana kan dia apa namanya, masih tetap sama, atau misalkan ada merger ya. Merger itu nanti bisa jadi sama. Jadi ada banyak faktor Hasbi. Kalau di arahnya positif, perubahannya itu kepada pengembangan. Dulu misalkan kayak UMY itu hanya unggul dan Islami, tapi kemudian mungkin sudah dirasa tercapai, dia tambah jadi muda mendunia Hasbi. Tapi unggul dan Islaminya masih tetap ada ya. Tetapi kalau memang perubahannya ke arah negatif ya, biasanya kalau visi dan misinya berubah nanti bukan otomatis ya, tapi kemungkinan besar nanti nama perusahaannya juga atau nama instansinya juga akan berubah. Begitu Hasbi. Oh, baik, terima kasih. Oke, ada lagi teman-teman, silahkan. Saya, Bu. Oke, gimana Firman? Ini tentang apa ya? Tujuan dari media tadi kan, Bu. Misalnya kan dari pemerintah tuh, misalnya TVRI atau RRI itu kan nggak ada iklan. Berarti itu dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah ya, Bu. Kemudian untuk apa? Acara-acaranya itu diatur oleh pemerintah atau direkturnya atau gimana ya, Bu? Oke, terima kasih Firman. Yang pertama tadi tidak kalau sekarang ya, sekarang itu tidak 100% tidak ada iklan ya, boleh ada iklan sekarang. Kemarin saya dapat, nggak kemarin ya, udah lama saya dapat informasi ya dari TVRI itu, sekarang TVRI itu boleh dapat iklan, tapi memang terbatas Firman, tidak seperti TV-TV lain. Terbatas dan sangat selektif. Ya, harus iklan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, terbatas dan selektif ya, karena menurut RRI ya, saya dapat informasinya dari RRI Jogja itu boleh ya, boleh beriklan, tapi sekali lagi tadi terbatas dan selektif. Kemudian apakah dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah? Iya. Jadi karyawan itu kan PNS ya, pegawai negeri sipil karyawannya. Ya, RRI TVRI itu kan PNS. Jadi ya tentu saja digaji dan pengelolaannya itu dari pemerintah. Ya, itu Firman. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk programnya. Nah, program itu semuanya ya itu dari direkturnya. Jadi dari komisarisnya, dari pimpinannya ya. Jadi tapi memang turun. Jadi secara visi dan misi sudah ada, kemudian yang menentukan program tentu saja tim programnya, tapi dengan berorientasi kepada visi dan misinya, dengan berorientasi pada aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh ada di dalam lembaga penyiaran publik tersebut, Firman. Jadi arahannya tetap ada, tetapi
secara teknisnya, pembuatan programnya itu semua diserahkan kepada timnya, ya krunya. Jadi produsernya bikin program sendiri boleh. Yang penting tadi sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Gitu, Firman. Ya Bu, makasih. Oke, saya sambil ngecas ya kalau ada yang mau tanya lagi, bentar. Oke, ada lagi teman-teman? Nggak ada? Kalau nggak ada teman-teman, saya bukakan, ini ada sharing ya. Saya copy link ke dalam chat. Nanti silahkan diklik. Oke, bentar. Loading. Nah, ini di chat saya sudah klik. Nanti teman-teman silahkan. Nanti kalau teman-teman sudah klik, akan muncul ke bagian ini tentang manajemen media massa. Menurut kalian, ya, menurut teman-teman, kira-kira tujuan seperti apa sih yang cocok untuk kondisi di Indonesia saat ini? Ya, nanti klik tanda tambah di samping kanan, kemudian silahkan ditulis. Ya, subjek ini ditulis nama, misalkan istiqomah, misalkan misalkan nanti read something-nya silakan ditulis. Oh, saat ini, misalkan ya, saat ini yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah media yang punya tujuan apa, misalkan tujuan mengutamakan pendidikan, misalkan ya pendidikan ya karena bla 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 ya, atau misalkan menurut saya ya, menurut saya media saat ini harus memfokuskan pada tujuan bla 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 gitu ya teman-teman. Silahkan ya, tinggal diklik linknya, kemudian monggo ditulis kira-kira menurut teman-teman tujuan media seperti apa yang cocok untuk kondisi Indonesia saat ini. Sudah bisa ya? Silahkan, saya tunggu ya 15 menit lah ya. Silahkan dituliskan ya. Sampai 10.50. Nah ya, silahkan ditulis ya. Nah, ini sudah mulai ada yang mengetik. Oke.
Tulis di mana, Bu? Sini nih.
Oke, teman-teman, ini sudah masuk 2, 3, udah ada 5 ya. Ini ada Firman, terus saya ganti settingan ya, biar bisa saya tandai yang sudah dibaca. Oke, ini ada Firman nih. Menurut saya, media saat ini hanya mementingkan di segi ekonomi tanpa melihat dan memberikan pelayanan yang baik bagi para penonton. Misalnya, tayangan anak-anak atau edukasi sangat minim. Sangat minim. Sekali ditayangkan di media penyiaran Indonesia. Ya, hal ini sangat berpengaruh bagi anak-anak yang menonton. Harapan saya semoga saja media penyiaran Indonesia bisa memberikan hiburan dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan penonton yang sesungguhnya. Boleh saja sinetron yang kurang edukasi tetapi disesuaikan dengan jamnya. Oke. Menurut saya lebih mementingkan kepentingan pribadi. Oke. Menurut saya lebih banyak seharusnya buat konten yang menarik dengan tidak formal. Oke, ini ada Dina, lebih banyak dikuasai oleh pihak yang mempunyai modal hanya untuk kepentingan bisnis, sehingga kurang ada edukasi. Kemudian ini ada Aisyah, saat ini harus difokuskan pada edukasi tingkat masyarakat, ya, insight, search ada sebuah media, bukan hal yang tidak sewajarnya muncul. Media dibutuhkan bukan mengutamakan rating, tetapi urgensi. Oke, Aisyah, terima kasih. Ada Anissa Nur. Saat ini di Indonesia membutuhkan media yang mengajarkan edukasi seksual kepada anak karena memang semakin ke sini banyak pelecehan seksual yang bertebaran. Oke, ini PR besar ya, Anissa. Kemudian ini untuk mencerdaskan masyarakat dengan menyuplainya tontonan yang berkualitas. Oke, ini lebih spesifik akan lebih baik ya, teman-teman. Kualitas kira-kira seperti apa? Kemudian untuk mencerdaskan masyarakat dengan menyuplai tontonan yang berkualitas. Oh, Cindy. Oke, Cindy. Ada Fauzi, media yang cocok adalah lebih dibanyakin lagi mengenai pendidikan, karena dengan melihat kondisi saat ini banyak media yang pada tayangan televisi berkontribusi dalam ranah hiburan, sinetron, ya, namun bisa diubah dalam beberapa siaran televisi tentang pendidikan, itu akan lebih baik dibandingkan dengan stuck di ranah hiburan. Oke. Ya udah, iya nih siapa deh tadi nih ya, media yang mengedukasi lebih tepatnya bagi anak-anak karena saat ini banyak sekali media yang menampilkan tontonan yang kurang pantas bagi anak-anak. Nah, media harus dapat dibuka tentang suara-suara yang disampaikan aspirasi masyarakat. Ini udah masuk Aida. Ya, media saat ini hanya meliputi hal-hal yang sedang viral tanpa memperdalam masalah yang sedang terjadi. Ya, biasanya habis viral terus hilang ya, Aida ya. Oke, ini teman-teman yang lain masih menulis, tapi udah jam 10.54 ya, teman-teman ya. Tadi kita mundur 30 menit, ini juga sudah mundur, ini 6 menit. Silakan masih tetap ditulis ya teman-teman untuk yang belum menuliskan ini komentarnya nanti akan saya masukkan ke dalam nilai aktivitas ya. Tolong ditulis namanya ya, keaktifan di kelas. Nanti akan saya pertimbangkan untuk masukkan ke proses penilaian di pekerjaan yang sudah teman-teman kerjakan kemarin. Nah, sambil saya tutup, tetap terus ditulis ya teman-teman. Jika tidak ada yang ingin didiskusikan, saya tutup ya perkuliahan ini. Marilah bersama-sama kita tutup perkuliahan pada siang hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alamin. Oke, jangan lupa presensi ya di My Class-nya. Yang belum selesai menulis aktivitas yang tadi silahkan diselesaikan, masih ada 5 menit. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama. Sama-sama.